Anda pasti ingat ya, sensasi itu. Hari pembagian raport di sekolah. Oh, yang bikin perut mulas itu ya. Betul sekali. Ada rasa deg-degan yang khas, telapak tangan yang tiba-tiba berkeringat dingin, terus momen saat Anda menahan nafas ketika membuka lipatan kertas rapor itu. Iya, cuma untuk melihat deretan angka yang dicetak tebal kan? Iya persis. Biasanya kalau kita bicara soal rapor atau diagnosis akademis, ada semacam ekspektasi tentang kepastian yang sangat mekanis ya. Maksudnya kepastian mekanis itu seperti apa? Iya, kayak Anda duduk di kelas, Anda ikut ujian, Anda dapat nilai, lalu seorang guru menunjuk angka itu dan berkata, nah, disinilah posisi kemampuanmu semester ini, nak. Gitu loh. Ah, saya paham. Ada kesan biner yang sangat kuat di sana ya, hitam atau putih, lulus atau gagal. Iya kan? Seolah-olah angka mutlak itu mendefinisikan seluruh kapasitas seorang individu hanya dalam satu semester. Bayangkan kalau kita membalik lensanya. Bayangkan jika bukan cuma murid yang harus duduk tegang menunggu hasil evaluasi belajar, tapi sekolahnya yang dapat rapor. Oh, wow. Itu perspektif yang sangat berbeda. Nah, tiba-tiba kepastian angka-angka tunggal tadi berubah menjadi sebuah lanskap diagnostik yang jauh lebih kompleks, hidup, dan berwajah banyak. Oke, mari kita bedah ini. Saya siap. Dalam penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan mengeksplorasi sebuah dokumen yang sangat menarik nih, yaitu Rapor Pendidikan tahun 2025 secara spesifik untuk SMN 1 Nunukan Selatan. Ya, dan untuk memberikan landasan bagi Anda yang mungkin belum familiar dengan instrumen ini, rapor pendidikan ini bukanlah sekedar nilai rata-rata ujian matematika dan bahasa dari seluruh siswa ya. Terus, apa bedanya? Ini adalah instrumen evaluasi resmi dari Kemendikdasmen. Fungsinya pada dasarnya sebagai cermin kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Penilaiannya tidak datang dari ruang hampa loh. Maksudnya tidak sekedar asumsi satu pihak gitu ya? Betul. Data ini ditarik dari hasil asesmen nasional dan disilangkan dengan berbagai sumber data nasional lainnya. Wah, semacam survei besar-besaran dong. Tepat sekali. Yang membuatnya unik adalah proses triangulasinya. Data ini merangkum suara perwakilan murid, pengalaman mengajar dari para guru, hingga perspektif manajerial dari kepala sekolah itu sendiri. Mulai dari tingkat PAUD sampai SMA ya. Tapi hari ini kita fokus ke tingkat SMA. Ya, jadi yang sedang kita lihat ini sebenarnya adalah potret kesehatan sebuah ekosistem, bukan cuma deretan angka prestasi siswa. Menarik sekali. Dan misi kita dalam diskusi hari ini adalah untuk benar-benar menyelami ekosistem SMAN 1 Nunukan Selatan melalui rapor tersebut. Kita tidak akan cuma membacakan data dari atas ke bawah sih. Tentu itu akan sangat membosankan. Benar, kita akan mencari tahu apa sebenarnya mekanisme yang menggerakkan tren naik turunnya dari tahun 2024 ke 2025 ini. Apa implikasi nyatanya bagi Anda, entah Anda seorang orang tua, wali, atau siapapun yang peduli dengan komunitas sekolah di sekitar Anda. Jadi kita mulai dari mana nih? Mari kita mulai dari area di mana sekolah ini benar-benar bersinar terang. Bintang kelasnya. Pilihan yang bagus, melihat area di mana sebuah institusi berhasil mencetak pertumbuhan, itu selalu memberikan petunjuk penting tentang apa yang sebenarnya sedang bekerja dengan baik di sana. Di rapor SMN 1 Nunukan Selatan ini, kemampuan literasi murid berstatus baik, dan yang paling menggembirakan, nilainya naik dibandingkan tahun 2024. Wah, sebuah pencapaian yang patut dirayakan ya. Sangat. Dokumen ini bahkan secara eksplisit melabeli literasi sebagai capaian dan peningkatan tertinggi sekolah tersebut. Sebagai catatan, rapor ini mendefinisikan literasi melalui indikator konkret kan? Iya, contohnya kayak kemampuan membaca dan memahami teks non-fiksi, seperti artikel opini atau surat. Terus juga teks fiksi seperti dongeng dan novel. Dan saya yakin ini pasti beriringan dengan metrik lain, bukan? Anda benar sekali. Ini beriringan dengan metrik karakter murid. Walaupun status karakter ini masih sedang, nilainya menunjukkan tren naik juga dari tahun sebelumnya. Karakter di sini mencakup apa saja? Keberagaman dan mandiri. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana masyarakat umum seringkali memisahkan kedua hal tersebut ke dalam kotak yang benar-benar berbeda. Kotak yang berbeda gimana maksudnya? Gini, literasi sering dianggap semurni sebagai urusan kognitif pelajaran bahasa Indonesia kan? Maksudnya, seberapa cepat anak membaca atau seberapa kaya kosakata mereka. Oh iya, betul.
Sementara itu, karakter sering dianggap sebagai domain pelajaran agama atau budi pekerti, yang urusannya murni soal moralitas. Terpisah dari urusan akademik otak gitu ya anggapannya. Tepat. Padahal, kalau kita membedah cara kerja otak dan psikologi perkembangan, data dari rapor ini menceritakan kisah yang sangat terintegrasi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Saya jadi memikirkan sebuah hipotesis saat membaca bagian ini. Hipotesis seperti apa? Gini, literasi mereka naik drastis, dan karakter mereka juga ikut terkerek naik. Apakah ada korelasi langsung antara kemampuan anak-anak ini mencerna novel fiksi dan artikel yang rumit dengan peningkatan karakter mereka? Itu pertanyaan yang sangat krusial. Maksud saya, untuk bisa memahami sebuah novel secara utuh, Anda kan harus bisa masuk ke dalam isi kepala karakter utama yang mungkin latar belakangnya sangat berbeda dengan Anda. Iya, betul. Terus, untuk memahami artikel opini yang kompleks, Anda dituntut untuk berpikir kritis dan melihat sebuah isu dari berbagai sudut pandang. Apakah mungkin, secara sederhana, proses membaca yang lebih dalam membuat anak-anak ini menjadi manusia yang lebih empatik? Anda menyentuh sebuah konsep yang dalam psikologi kognitif dikenal sebagai empati kognitif. Empati kognitif. Ya, Literasi dalam konteks asesmen nasional modern ini bukanlah sekedar kemampuan mengeja atau membaca nyaring di depan kelas, bukan itu. terus apa dong? Literasi itu kemampuan memproses informasi, memahami konteks dunia di luar gelembung kehidupan kita sendiri, dan memposisikan diri di dalam berbagai narasi. Bayangkan sebuah buku atau novel sebagai sebuah simulator penerbangan untuk emosi manusia. Simulator penerbangan untuk emosi. Wow, analoginya bagus sekali. Kan ketika seorang siswa membaca fiksi, katakanlah sebuah novel tentang tokoh yang hidup dalam kemiskinan atau punya kondisi sosial yang beda, otak mereka memproses narasi itu seolah-olah mereka sendiri yang mengalaminya. Oh, jadi mereka kayak lagi latihannya. Betul. Mereka berlatih merasakan bagaimana rasanya menjadi orang lain di situasi yang tidak nyaman. Proses ini secara alami melatih otot-otot toleransi. Ini memupuk karakter yang menghargai keberagaman dan punya jiwa gotong royong. Masuk akal banget. Terus kalau untuk teks non-fiksi, Di sisi lain, ketika mereka menganalisis teks non-fiksi, mereka diajak untuk menimbang argumen, mengenali bias, dan menarik kesimpulan yang logis. Ini membangun kemandirian berpikir dan daya kritis mereka. saya mengerti sekarang. Jadi, kenaikan nilai karakter yang kita lihat di rapor, ini meskipun statusnya masih di tahap sedang, adalah panen alami dari benih literasi yang sedang bertumbuh pesat. Memahami teks yang kompleks, membuka gerbang menuju kematangan emosional dan intelektual. Wow. Jadi saat seorang anak duduk diam membaca novel di pojokan perpustakaan, otaknya sebenarnya sedang berlatih keras untuk tidak menjadi egois di dunia nyata ya. Persis seperti itu. Itu pencapaian yang sangat layak dirayakan oleh SMA 1 Nunukan Selatan. Tapi, tunggu dulu. Ada apa? Literasi yang tinggi ternyata tidak otomatis mengamankan seluruh area sekolah nih. Ada satu hal di data ini yang membuat dahi saya berkerut. Kita dihadapkan pada semacam paradoks zona nyaman. Saya tahu arah pembicaraan ini. Seringkali, bahaya terbesar bagi sebuah institusi justru tidak datang dari area yang nilainya merah menyala loh. Melainkan dari area yang masih terlihat baik-baik saja di permukaan kan? Benar sekali. Mari kita bahas datanya. Mari kita lihat data kondisi keamanan sekolah dan kondisi kebinekaan sekolah. Untuk keamanan, statusnya adalah baik. Itu kabar baik kan? Iya, di rapor dengan jelas mencatat tidak ada insiden perundungan atau bullying, tidak ada hukuman fisik, tidak ada kekerasan seksual, dan 0 kasus terkait zat berbahaya. Sangat ideal. Lalu bagaimana dengan kebinekaannya? Untuk kebinekaan statusnya juga baik. Artinya ada toleransi yang hidup terhadap beragam agama dan budaya, serta kesetaraan hak antar siswa. Tapi, Ada tapinya ya. iya, nilai untuk kedua metrik ini ternyata turun dibandingkan tahun 2024. Bahkan yang mengejutkan, kondisi kebinekaan secara spesifik diberikan label sebagai area yang paling perlu ditingkatkan. Nah, ini adalah dinamika pembacaan data yang menuntut ketajaman analisis dari para pemangku kepentingan di sekolah. Tunggu dulu. Saya yakin banyak orang tua yang mendengarkan kita saat ini akan berpikir seperti yang saya pikirkan nih. Gimana tuh pemikirannya? Saya ingin bertindak sebagai advokat bagi mereka sejenak ya.
Keamanan dan kebinekaannya kan statusnya masih baik. Ibaratnya, kalau di transkrip nilai anak kuliahan, anak saya sebelumnya dapat A, lalu semester ini turun jadi B+. Oke, terus? Secara teknis dia masih aman dan lulus dengan predikat baik kan? Kenapa kita harus repot-repot panik atau memberikan label paling perlu ditingkatkan selama masih di zona aman? Maksudnya kan tidak ada kasus tawuran atau intoleransi ekstrim yang masuk berita. Bukankah itu terkesan mencari-cari kesalahan? Pertanyaan yang sangat valid, tapi jika kita hubungan ini dengan gambaran yang lebih besar tentang bagaimana budaya sosial itu beroperasi, pemikiran bahwa penurunan tidak masalah selama belum merah, itu adalah jebakan paling fatal. Jebakan fatal? Sebegitu parahnya? Ya, Anda harus menarik garis demarkasi yang jelas antara status dan tren. Status baik yang dinikmati sekolah saat ini adalah gema dari investasi mereka di masa lalu. Oh, jadi itu hasil kerja keras tahun-tahun sebelumnya ya? Betul, itu adalah piala yang mereka menangkan tahun kemarin. Namun, tren yang turun ini adalah indikator proaktif tentang arah masa depan mereka. Ah, saya paham. Status adalah peta di mana kita berdiri saat ini, tapi tren adalah kompas yang menunjukkan kemana kita sedang berjalan. Sebuah kompas yang sedang menuju ke arah tebing, tepatnya. Waduh, Soalnya, toleransi, rasa aman, dan kebinekaan di sebuah sekolah bukanlah benda mati yang bisa dipajang di lemari kaca, dicentang di daftar inventaris, lalu ditinggalkan begitu saja. Mereka adalah ekosistem hidup yang butuh perawatan harian. perawatan harian gimana maksudnya di level sekolah? Keamanan yang berstatus menurun itu tidak akan langsung meledak menjadi perkelahian massal keesokan harinya kan? Penurunannya terjadi secara mikroskopis. Oh, pelan-pelan gitu ya? Mungkin dimulai dari lelucon antar teman yang sedikit lebih kasar atau menyinggung isu sensitif, tapi dibiarkan lewat oleh guru karena dianggap, hanya bercanda. Atau mungkin kelompok bermain di kantin yang mulai membentuk eksklusivitas berdasarkan latar belakang suku atau ekonomi. Tepat. Atau sekedar pengawasan di lorong-lorong sepi yang mulai mengendur. Hal-hal kecil semacam itu. Itu mengingatkan saya pada analogi rayap di kusen pintu kayu rumah. Gimana tuh analoginya? Ya, dari luar pintunya masih terlihat sangat kokoh, catnya masih mengkilap, dan kalau dinilai statusnya pasti kita sebut baik. Tapi Anda tahu, ada penurunan kualitas di dalam strukturnya akibat digrogoti rayap. Iya. Kalau dibiarkan dengan alasan, pintunya belum rubuh kok, suatu hari Anda hanya butuh satu dorongan kecil dan pintunya hancur lebur. Analogi yang sangat akurat. Erosi budaya sekolah terjadi persis seperti rayap tersebut. Tren penurunan di rapor ini adalah sebuah sistem peringatan dini bagi sekolah. Semacam alarm sebelum kebakaran membesar ya? Betul. Laporan ini memperingatkan komunitas SMA 1 Nunukan Selatan bahwa fondasi saling menghargai dan rasa aman secara psikologis sedang mengalami keretakan perlahan. Jika diabaikan, tahun depan status baik itu bisa dengan mudah tergelincir menjadi kurang. Benar juga. Dan mencegah kebencian, memperbaiki lelucon yang salah arah, atau merajut kembali inklusivitas, itu jauh lebih murah secara waktu dan emosi daripada menyembuhkan trauma mendalam akibat perundungan yang terlanjur terjadi. Betul sekali. Dan ketidaknyamanan kultural inilah yang tampaknya mulai menyebar dan meracuni area akademis yang paling rentan di sekolah tersebut. Oh, Anda melihat korelasinya juga ke halaman berikutnya? Iya, kalau kita melihat data selanjutnya, penurunan rasa aman ini ternyata tidak berdiri sendiri loh. Ia membawa konsekuensi langsung ke ruang kelas inti. Ini membawa kita ke alarm merah yang sesungguhnya. Karena otak manusia itu tidak dirancang untuk memisahkan antara rasa aman secara sosial dan kemampuan untuk memproses informasi kompleks secara kognitif. Keduanya saling bertaut erat. Betul sekali. Dan datanya ini cukup memberikan pukulan telak sih. Boleh dibacakan datanya? Jadi, kemampuan numerasi murid berstatus sedang dan nilainya turun dari tahun 2024. Ini mencakup kemampuan kritis seperti memahami dan menggunakan konsep bilangan, aljabar, geometri, dan data. Itu penurunan yang signifikan. Terus, yang mungkin menjadi kunci dari semua rentetan penurunan ini adalah metrik kualitas pembelajaran. Statusnya sedang dan nilainya juga turun. Rapor ini mencontohkan kualitas pembelajaran yang ideal itu sebagai suasana kelas yang teratur, serta adanya perhatian dan dukungan yang memadai dari pendidik. Nah, disinilah kita mulai melihat pola kausalitas atau hubungan sebab akibat yang sangat utuh dari rapor ini. Jadi, apa makna dari semua ini?
Mengapa literasi bisa naik pesat sementara numerasi malah anjlok? Coba bayangkan sebuah analogi spasial. Boleh? Saya suka analogi Anda. Ini seperti sekolah tersebut memiliki perpustakaan yang luar biasa canggih dan nyaman. Nah, ini mewakili literasi mereka yang tinggi. Anak-anak bisa menyendiri, memakai headphone, memblokir suara bising, dan membaca buku dengan tenang di sana. Suasana yang sangat mendukung untuk membaca. Tapi di sisi lain, laboratorium matematika mereka berdebu, alat peraganya berserakan, dan sayangnya suasana di dalam gedung laboratorium itu agak kacau. Suaranya bising, murid saling melempar kertas, dan gurunya tampak kewalahan menenangkan kelas. Itu merepresentasikan kualitas pembelajaran yang sedang turun ya? Betul. Apakah wajar jika kemampuan numerasi yang kita tahu butuh tingkat konsentrasi super tinggi merosot tajam justru karena kualitas pembelajarannya seperti kelas yang tidak teratur sedang memburuk? Sangat wajar. Dan penjelasan ilmiah di balik analogi Anda ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai working memory atau memori kerja di dalam otak siswa. Gimana cara ngerjanya? Literasi, seperti yang Anda gambarkan dengan perpustakaan tadi, dalam banyak hal bisa menjadi sebuah proses pelarian atau isolasi kognitif. Seorang siswa bisa duduk di sudut kelas yang berisik, menundukkan kepala dan sepenuhnya memblokir dunia luar saat ia tenggelam dalam alur cerita novel fiksi. Ya, buku adalah tempat persembunyian yang sempurna ketika dunia di sekitar kita sedang tidak menentu, kan? Tepat. Membaca itu seringkali merupakan proses yang sangat individualistis. Berbeda halnya dengan numerasi. Mempelajari aljabar, memecahkan persamaan geometri, atau menganalisis statistika, itu menuntut ruang di dalam memori kerja yang sangat stabil. Harus fokus penuh ya? Ya, Anda bisa membayangkan memori kerja ini seperti kapasitas RAM di dalam komputer atau ponsel Anda. Oh, paham. Kalau buka banyak aplikasi, RAM-nya penuh. Nah, saat siswa mencoba memecahkan persamaan matematika linear berganda yang rumit, mereka harus menahan beberapa variabel sekaligus di dalam kepala mereka. Terus apa hubungannya dengan keamanan yang turun tadi? Jika suasana kelas tidak teratur, berisik, atau mengacu pada metrik yang turun sebelumnya, mereka merasa cemas karena rasa aman dan kebinekaan di sekolah sedikit memudar. RAM di otak mereka itu langsung terkuras habis untuk memproses stres. Astaga, jadi memori kerjanya dipakai buat waspada terhadap lingkungan sekitar. Betul. Mereka sibuk mengamati apakah saya aman di sini, apakah teman di sebelah akan mengejek saya. Akibatnya, tidak ada ruang tersisa di otak untuk angka dan rumus. Wah, masuk akal banget. Bisa sekedar menebak kelanjutannya dari konteks kalimat, seperti saat membaca buku. Mereka butuh kehadiran nyata dari seorang guru yang peka, yang memberikan perhatian dan dukungan untuk menarik mereka kembali ke jalur yang benar. Astaga. Jadi ketika kualitas pembelajaran turun, ketika suasana kelas menjadi tidak teratur, dan dukungan dari guru merosot, kemampuan matematika atau numerasi adalah korban jiwa pertama yang berjatuhan. Mengingat sifat materi numerasi yang sangat tidak toleran terhadap kesalahan langkah atau gangguan fokus sesaat, penurunan kualitas pembelajaran dan iklim keamanan akan selalu menghantam nilai matematika paling keras. Berarti kita tidak bisa asal menyalahkan muridnya yang malas belajar hitung-hitungan dong? Fondasi interaksi di ruang kelasnya. Perspektif yang sangat mencerahkan. Kita tidak bisa memaksa benih untuk tumbuh lebih cepat di tanah yang beracun, kan? Kita harus menetralkan tanahnya terlebih dahulu. Analogi yang indah. Dan ini menuntun kita ke langkah selanjutnya. Benar. Ini membawa kita ke pencerahan berikutnya. Alih-alih membiarkan kita tenggelam dalam keputusaan melihat data yang merah atau turun, poster rapor ini menyajikan sesuatu yang menurut saya adalah bagian paling memberdayakan dari seluruh dokumen. Maksudnya bagian aksi nyata? Betul, bagian aksi nyata. Karena pada akhirnya, mengumpulkan data berskala nasional tanpa memberikan arah tindakan, itu kan sama saja kayak mendokumentasikan masalah tanpa niat menyelesaikannya. Tepat. Jadi apa yang direkomendasikan oleh rapor tersebut? Poster rapor pendidikan ini tidak berhenti pada sekedar menyajikan angka. Di bagian bawah visualnya, ada ajakan yang sangat kolaboratif. Bunyinya seperti apa? Dokumen ini tertulis begini, ayo ajak wali kelas atau sesama orang tua wali untuk bertukar solusi. Wah, langsung mengajak audiensnya berinteraksi.
Iya, dan mereka memberikan satu inspirasi tindakan yang sangat spesifik untuk mendongkrak kembali kualitas pembelajaran. Saran spesifiknya adalah, sebagai orang tua wali, kita dapat mendorong kegiatan pembelajaran yang menerapkan pola komunikasi dua arah antara guru dengan siswa. Sangat menarik. Ketika membaca ini, saya terkesima loh. Ini bukan sekedar ulasan restoran di aplikasi daring, di mana kita hanya bisa memberi bintang 1 dan marah-marah kalau makanannya tidak enak. Iya, seringkali kan hubungan sekolah dan orang tua cuma sebatas komplain. Nah, ini ibaratnya koki utama di sebuah restoran yang tiba-tiba keluar dari dapur, membagikan celemek kepada para pelanggan yang lagi nunggu makanan, dan berkata, "Hei, mari kita racik ulang bumbu resep ini sama-sama." Saya suka sekali dengan analogi itu. Pendekatan yang diambil oleh Kemendikdasmen melalui format rapor ini sebenarnya menunjukkan pergeseran paradigma yang cukup radikal tentang batasan tanggung jawab pendidikan kita. Radikal gimana maksudnya? Selama puluhan tahun, ada semacam tembok imajiner yang sangat tebal antara rumah dan sekolah. Jika nilai anak turun, siklus yang terjadi biasanya adalah saling menyalahkan. Oh iya, orang tua menyalahkan guru karena dianggap tidak becus mengajar, terus guru menyalahkan orang tua karena anaknya dibilang kurang disiplin di rumah. Tepat sekali. Rapor ini secara eksplisit meruntuhkan tembok tersebut dan mendistribusikan tanggung jawab ke seluruh ekosistem. Tapi yang bikin saya penasaran nih, mengapa solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang notabene terjadi di dalam ruang kelas justru mengikut sertakan peran orang tua? Mengapa orang tua yang ditugaskan untuk mendorong pola komunikasi dua arah di sekolah? Bukankah itu sepenuhnya area profesionalisme para guru yang digaji untuk itu? Ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai dari mana seorang anak pertama kali belajar cara menavigasi struktur otoritas dan komunikasi, kan? Pasti dari rumah. Ya. Pola komunikasi dua arah di ruang kelas yang ideal, di mana siswa memiliki keberanian untuk mengangkat tangan saat bingung dengan rumus geometri, atau berani mendebat argumen dengan sopan karena merasa punya ruang aman secara psikologis, itu hampir selalu merupakan perpanjangan dari pola komunikasi yang dipupuk di meja makan rumah mereka sendiri. Wow, saya merinding mendengarnya. Benar juga ya? Jika di rumah, orang tua terbiasa mendengarkan pendapat anak, berdiskusi alih-alih sekedar memberi instruksi satu arah yang otoriter, anak tersebut akan membawa cetak biru keberanian berdialog itu ke sekolah. Jadi anak yang dibungkam di rumah akan pasif di kelas, gitu ya? Persis. Lebih jauh lagi, ketika poster ini menginstruksikan orang tua untuk bertukar solusi dengan wali kelas, ini menuntut orang tua untuk hadir secara kognitif dan emosional di sekolah. Bukan sekedar bayar SPP, lalu lepas tangan. Mungkin orang tua bisa memberikan wawasan personal kepada guru. Misalnya, Pak Guru, anak saya ternyata jauh lebih cepat menangkap konsep kalau menggunakan contoh visual dari kehidupan sehari-hari yang dia suka. Saya paham. Jadi ada kerjasama strategi? Komunikasi silang yang transparan inilah yang secara bertahap akan memulihkan suasana kelas yang teratur, suportif, dan bebas dari ketegangan tadi. Pada akhirnya, numerasi akan ikut membaik. Luar biasa. Jadi selembar poster data rapor nasional ini sebenarnya sengaja dirancang agar tidak berdebu di laci meja birokrasi ruang kepala sekolah ya? Betul. Itu didesain secara visual agar sangat mudah difoto, dibagikan, dan menjadi bahan bakar diskusi yang hidup di grup obrolan WhatsApp komite sekolah atau grup wali murid. Ia diciptakan sebagai pemantik percakapan, bukan palu untuk menghakimi sekolah. Tepat sekali. Baiklah, kita telah menempuh penelusuran yang sangat padat hari ini. Mari kita rangkum perjalanan kita membedah rapor pendidikan SMA 1 Nunukan Selatan 2025. Silahkan. Kita telah melihat bagaimana kita patut merayakan lonjakan luar biasa di area literasi dan menyadari bahwa kemampuan anak-anak ini menyelami teks bacaan rupanya secara organik memupuk empati dan kemandirian karakter mereka. Sebuah kemenangan yang layak dihargai. Di sisi lain, kita juga belajar untuk sangat mewaspadai tren penurunan pada keamanan dan kebinekaan, meskipun di atas kertas statusnya masih aman alias baik. Karena dalam urusan memelihara budaya toleransi dan rasa aman, tidak ada toleransi untuk sikap berpuas diri kan? Ya, mencegah rayap selalu lebih baik daripada membangun ulang rumah.
Betul, kita juga berhasil mengurai benang merah mengapa numerasi mereka menjadi korban. Kita menyadari bahwa memecahkan masalah matematika itu bukan sekedar mengandalkan IQ atau kecerdasan bawaan, melainkan sangat bergantung pada ketersediaan memori kerja atau RAM otak yang tidak terbebani oleh stres dari lingkungan. Siswa butuh ruang kelas yang tenang dan penuh dukungan agar otak mereka bisa memproses aljabar. Dan akhirnya kita diingatkan bahwa untuk memperbaiki semua penurunan ini, solusinya tidak selalu terletak pada penambahan jam pelajaran ekstra atau perombakan kurikulum yang kaku. Ya, melainkan ada pada kemauan orang tua, guru, dan komunitas untuk meruntuhkan sekat ego mereka, duduk bersama, dan menghidupkan kembali komunikasi dua arah. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan di rumah. Apa itu? Selama ini, kita sering dikondisikan untuk melihat rapor pendidikan sebagai alat ukur dari seberapa tangguh sebuah sekolah, sebagai bangunan institusi, berhasil mencetak murid-muridnya. Iya, kita selalu melihat gedungnya, lembaganya. Namun, jika Anda mengingat kembali bahwa data di rapor ini ditarik langsung dari kelelahan para guru, observasi harian kepala sekolah, dan suara hati murid-murid di lorong kelas, mungkin rapor ini sebenarnya menceritakan hal lain. Hal lain seperti apa? Mungkin ini bukan murni nilai untuk institusi yang terbuat dari bata, semen, dan papan tulis itu. Melainkan, nilai untuk seberapa kuat dan sehat hubungan antar manusia yang berinteraksi di dalamnya. Wow. Jika nilainya turun secara keseluruhan, mungkin bukan sekolahnya yang sedang gagal mengajar, tapi komunitas manusianya yang perlahan mulai berjarak satu sama lain. Sebuah perenungan yang sangat-sangat dalam, mengingat kembali sensasi deg-degan saat memegang rapor yang kita bicarakan di awal tadi. Mungkin rasa takut itu muncul bukan karena kita khawatir pada seberapa tinggi angkanya, melainkan takut pada apa yang diungkapkan angka tersebut tentang siapa diri kita yang sebenarnya sebagai komunitas. Benar sekali. Dan setelah kita membedah semuanya hari ini, mungkin pertanyaan terbesarnya bukanlah tentang masa depan SMN 1 Nunukan Selatan saja. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kualitas rapor, koneksi, dan komunikasi di komunitas sekolah Anda sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk ikut membedah informasi ini secara mendalam bersama kami. Teruslah bertanya, tetaplah kritis mengamati sekitar, dan yang paling penting, teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda.